Selamat malam semuanya. Ya, ini F-Talk edisi 22 Agustus 2024. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market IHSG dan juga membahas ide-ide yang masuk di kolom komentar F-Talk edisi kemarin, edisi 21 Agustus. Lumayan banyak yang masuk di kolom komentar kemarin. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah memberikan komentar dan konsultasi ya. Nanti kita akan bahas satu persatu sesuai dengan permintaan. Baik, agar waktunya lebih singkat, kita langsung mulai saja. Sebelum saya mulai, bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe, dan yang sudah merasakan manfaat dari F-Talk, dukung kami dengan klik like. Kita mulai dari IHSG. Hari ini IHSG turun setelah mencapai area target wave ketiga 7580 gitu ya. Kemarin sudah tercapai, hari ini terjadi koreksi. Kebetulan memang ada beberapa pertanyaan ya. Sebentar, ini ada beberapa pertanyaan terkait kondisi IHSG gitu ya. Pertama, apa demo akan dampak ke IHSG? Apakah 98 akan berulang? Mohon view-nya. Ini satu. Kemudian kedua, mohon izin, apakah dengan kondisi politik yang sedang panas hari ini demo ada pulang market crash? Apakah kita bersih-bersih dulu karena saya lihat peer belum merilis rekomendasi baru sejak bulan lalu. Oke, kita akan bahas secara teknikal dulu. Secara teknikal, seperti yang kami sampaikan di Stockholm, memang kemarin naiknya lebih tinggi daripada ekspektasi kita, sempat naik ke 7.000, hampir 7.600. Namun ini adalah target 7570, 7580. Jadi apabila setelah mencapai area ini kemudian terjadi koreksi, saya rasa itu hal yang wajar. Ya, mayoritas saham juga sudah mengalami kenaikan seperti kemarin kita bahas BRI gitu ya, sudah cukup tinggi, dan juga beberapa saham big caps yang berpengaruh pada indeks. Kebetulan memang momentumnya hari ini sedang ada rame-rame gitu ya. Nah, jadi koreksi wave ini masuk ke wave 4 ya. Kalau sudah tercapai ya berarti seharusnya ya masuknya adalah wave 4. Wave 3 naik, wave 4 turun gitu kan. Kemarin kita sudah berikan dua skenario. Jika IHSG naik hanya di 7450 atau target 1 ya, berarti masih ada peluang untuk turun kembali ke bawah 7100. Namun jika target ekstensi di 757080 tercapai gitu ya, kita sudah sampaikan target wave 4 turun nanti adalah di berapa? 7356 sampai dengan 7230. Jadi misalkan ada penurunan di IHSG ke 7300 atau 7200, itu merupakan koreksi yang wajar. Ya, gitu. Ya, jadi itu adalah targetnya. Dan mungkin ya ini menyambung ke pertanyaan di kolom komentar ya. Saya belum lihat peer merilis rekomendasi baru. Mungkin ya kita sedang memang menahan diri untuk mengakumulasi saham baru ya, saham yang masih ada sekarang ini beberapa masih kita akumulasi. Kita tentunya merilis rekomendasi itu sesuai dengan kebutuhan portofolio layanan tersebut. Misalkan di portofolio sudah ada maksimal 8 saham, ya kita nggak akan rekomendasi saham baru sampai dengan ada saham yang terjual ataupun terdistribusi gitu ya. Kemudian saat ini memang momentumnya belum tepat untuk melakukan investasi gitu ya. Kita sangat tentunya berhati-hati dalam hal berinvestasi. Kita harus menunggu momentum yang tepat karena investasi adalah kuncinya adalah sabar untuk jangka panjang. Jadi dalam hal membeli, hold, menjual itu yang membutuhkan kesabaran gitu ya. Kesabaran dan kedisiplinan. Ya. Kalau belum waktunya ya udah tahan aja dulu. Ya, gitu. Nah, tapi kita masih beberapa kali meeting dengan tim peer ataupun peers. Kemungkinan kita sekarang ini sedang memantau 7 saham yang berpotensi kita rekomendasikan pada wave 4. Semoga ada saham yang terjual nantinya dan kita bisa merilis rekomendasi yang baru. Ya kan? Gitu. Jadi ini menjawab pertanyaan mungkin kok yang direkomendasi itu aja, karena memang masih belum memungkinkan untuk merekomendasikan saham yang baru. Seperti kemarin misalkan kita masih akumulasi AMSP, kita nggak akumulasi yang lain. Kalau AMSP sudah kelar akumulasinya, barulah
rekomendasi yang baru atau akumulasi saham yang lain ya, gitu, tergantung dengan kondisi dan juga peluang yang ada. Jika kita kan tidak mungkin investasi itu kejar-kejaran saham yang naik kita kejarin gitu, nggak mungkin kan, nggak sama dengan trading gitu ya. Di trading aja nggak begitu, apalagi di investing. Oke, jadi sabar aja, tunggu aja, toh membership di peer itu kan jangka panjang, Anda pasti akan dapat rekomendasi saham yang baru gitu ya. Nah, terkait apakah 98 kan berulang, ya kita perlu pengkajian. Yang jelas kami sudah sampaikan pada awal tahun kemarin ya, tahun ini IHSG masih akan bullish, baru mungkin di 2025 barulah mungkin ya perkiraan kami akan sedikit lebih menantang. Saya nggak bilang seperti 98 lah ya, tapi yang seperti yang kami alamin, penurunan yang pelan-pelan ya. Kalau penurunan yang cepat seperti kemarin yang seperti Anda lihat hampir 4% beberapa minggu yang lalu saat akhir dari wave 2 itu ya cepat reboundnya. Tapi hal yang paling berat yang pernah saya alami selama saya berkarir di market adalah 2015, bukan 2020. Karena 2015 bagi Anda yang mungkin sudah di market ya, penurunannya itu perlahan dan berjalan sangat-sangat panjang, berbulan-bulan ya kan gitu. Nah itu ya tentu saja membuat kita sulit mencari momentum gitu ya. Nah, apalagi kalau duitnya sudah habis, udah maksimal gitu ya, nggak bisa akumulasi lagi kan. Nah gitu ya, jadi maka dari itu kemarin di meeting terakhir saat anniversary dengan tim peer dan peers, kami juga beberapa kali meeting setelah itu ya, untuk bermain atau menjalankan strategi yang konservatif. Ciri-cirinya apa? Cashnya akan meningkat secara bertahap ya. Sekarang ini posisinya masih di kisaran 10 sampai dengan 20 BV. Mungkin di kuartal 2 2025 besok bisa di 25 sampai dengan 50 BV. Kita akan lihat dinamika market ya. Yang jelas selama Anda mengikuti ya seharusnya akan baik-baik aja gitu ya. Oke. Jadi untuk 98 saya sendiri belum di market tentunya ya. Saya masih sekolah, masih SD gitu. Jadi saya nggak bisa berkomentar. Yang jelas Anda bisa cocokkan kondisi perekonomian saat itu dengan sekarang. Ya kan? Tentunya ya, krisis lokal itu lebih berat daripada krisis global. Ya. Saya ulangi, krisis lokal lebih berat daripada krisis global. Kenapa? Ya kalau global ya itu sifatnya adalah umum, sedangkan kalau lokal lah itu harus diselesaikan sendiri dengan internal negara kita. Ekonomi kita harus diperbaiki benar-benar, karena yang rusak adalah ekonomi kita sendiri. Nah, apakah menurut Anda sekarang ini rusak ekonominya gitu ya? Saya rasa belum. Memang belum ya, tapi saya nggak bilang tahun depan baik-baik aja. Nah, mungkin saja mulai awal tahun depan barulah akan terasa gitu ya. Yang jelas ya, kami sudah sampaikan beberapa waktu yang lalu ya kan, 2025 yang akan kita tunggu ya. Mungkin itulah ya, biasanya crash adalah waktu yang tepat ya, orang-orang kaya baru gitu ya. Dan juga orang bangkrut, tapi juga ada orang kaya baru ya. Semoga kita menjadi salah satu yang menjadi orang kaya baru ya. Kan kita ini ekon kecil ya kan, cuma debu kita ini ya. Semoga bisa menjadi sedikit lebih besar lah di 2025 besok dengan strategi yang lebih baik ya, baik itu di peers ataupun di trading kita. Tetap ya, kalau trading ya kita lihat jangka pendek, nggak ada masalah selama ini apapun terjadi di market ya. Hari ini aja market turun, kita masih bisa profit kalau nggak salah 3 saham, 3 atau 4 saya silakan cek ya. Nggak ada masalah dengan apapun yang terjadi di market selama Anda patuh dengan trading plan. Kalau trading ya, stop loss dijalankan, proteksi dijalankan, semua akan baik-baik aja. Cash on hand sesuai dengan saran yang diberikan ya, baik-baik aja. Itu pesan saya buat aduh ada demo nih besok gimana ya, nggak perlu panik, jalankan saja trading plan yang ada ya. Kalau kita mau jual pasti akan ada info, nggak mungkin tiba-tiba terjual semua, itu nggak mungkin ya gitu. Oke, jadi saya rasa perlu kami sampaikan bahwa IHSG ini memang wajar jika terjadi koreksi setelah mencapai target ekstensinya gitu. Kita lanjut ya ke pembahasan saham karena ini cukup banyak. Minta dibahas saham KIN, apakah sudah diupdate TradingView LK
LKQ2 minta pandangan Bapak mengenai peluang invest di saham ini. Makasih. Oke. Kita lihat ya. Terakhir belum ada ya. Kalau nggak ada ya kita belum bisa komentar ya, karena kalau ada data itu baru kita bisa berkomentar ya. Gitu. Nah, kita lihat ya. Nah, ini sudah ada dan kinerjanya kita lihat dulu ya proyeksinya. Kemungkinan untuk revenue ya, kemungkinan masih akan kurang lebih, mungkin agak turun sedikit, kita lihat nanti kuartal 3 ke 4. Jadi pertumbuhan di atas ini akan terjadi pelambatan ya, pertumbuhan di atas. Kemudian untuk secara operasional kemungkinan justru akan mengalami peningkatan. Artinya apa? Profitabilitasnya terjadi peningkatan, efisiensi terjadi peningkatan profitabilitas ya. Kemudian bottom line-nya juga kemungkinan akan sedikit meningkat ya, berarti dengan revenue yang tuh mungkin sedikit mengalami perlambatan, berarti profitabilitas dari OPM sampai dengan NPM akan terjadi sedikit peningkatan. Kita lihat sampai dengan saat ini ya, apakah demikian, sehingga kalau kita memperhatikan memang ini adalah margin yang sangat signifikan ya, ini ya. Jadi mereka melakukan sedikit efisiensi yang membuat profitabilitasnya itu improve ya. Kalau kita lihat dari beberapa waktu yang lalu ketika kita invest saham ini di 400 harga 400 tahun 2021 kalau tidak salah ya, memang marginnya memang ini luar biasa signifikan ya, sangat-sangat tebal gitu ya, dan ini yang kita suka dan mereka bisa menjaga, mempertahankan dan meningkatkan, ini sangat bagus, dimana operasionalnya marginnya sampai 70-an%. Ini mungkin termasuk all time high ya, gitu, all time high di kuartal 2 ini. Jadi sangat-sangat bagus secara profitabilitas. Dan bagaimana kalau kita melihat saham ini peluang di investasi? Saya rasa secara fundamental kami pun melihat ini masih dalam kondisi yang layak invest. Kita jual karena kami merasa terjadi koreksi fundamental ini sangat wajar, karena di 2023 kemarin cukup tinggi kinerjanya, dan ya untuk ingat ya, semakin tinggi pertumbuhan, semakin besar pertumbuhan, untuk berkelanjutan itu mungkin agak berat ya, bisa terjadi koreksi. Dan ketika harga saham itu sudah naik terlalu tinggi ya dengan adanya peluang koreksi ya kita harus mengantisipasi itu ya, karena kami menganut aktif investasi aktif yang tidak kita hold forever ya. Tentunya kalau terjadi koreksi ya kita akan eksekusi gitu ya. Mungkin kalau Anda lihat fundamentalnya like invest, tentu saya like invest karena ini sahamnya juga secara fundamental memang pernah kita rekomendasikan juga seperti yang Anda ketahui, tapi memang kita sudah jual bersih kemarin di 800-700 ke atas. Nah, untuk harga saham saat ini dengan kenaikan di kuartal 2 ini saya rasa mungkin masih bisa kita dapatkan di harga yang sedikit lebih rendah. Kenapa begitu? Terjadi perlambatan di atas. Tapi kalau Anda memang investor yang sangat-sangat santai dan tidak peduli dengan beberapa bulan ataupun terjadi penurunan sedikit dari harga saat ini, silahkan Anda akumulasi dari harga saat ini. Tapi kalau Anda pengennya beli terus nggak mau lihat ada floating loss gitu ya, tunggulah nanti penurunan terjadi. Biasanya saya lagi ya, tidak pasti, biasanya momentum koreksi itu berakhir akan terjadi pembentukan V-shape, V bottom. Nah, kami perhatikan di sini di jangka pendek ya, saham KIN belum membentuk V bottom, dan V bottom ini sudah kami bahas sebelumnya, mungkin akan sekitar di 640, yang mana itu sekitar di atas 8% atau 8%-an lah dari harga terakhir saat ini. So, jika Anda menggunakan metodologi akumulasi bertahap seperti yang kami lakukan mungkin di peer dan di peers, Anda bisa memulai dengan kecil-kecilan dulu, berharap saham ini membentuk V di 640 atau kalau bisa di 620 gitu ya, karena di situ ada shadow ya gitu. Itu pandangan saya ya. Kita lanjut. Mohon izin, ini sudah ya tadi ya. ADMR untuk jangka menengah baiknya entry di harga berapa, kemudian TP di harga berapa. Oke, sepertinya ADMR tidak layak untuk jangka menengah karena memang trennya tidak bagus. Kemarin terakhir kita jual di Bulls Hunter
ADMR ya, ADMR. Oke. Ya. Karena dia turun trennya ya, tren ya ini jangka menengah ya, 4 bulan lebih ya dia koreksi ya. Kemarin kita jual profit cuma sekitar 5 atau 7%. Ya kita jual karena memang trennya ini saat ini adalah tren turun jangka menengah ya. Mungkin ya karena ini adalah saham yang relatif masih baru, saya rasa kurang terlalu bagus untuk saat ini, kondisi saat ini, kecuali tren berwarna merah ini, tren jangka menengah ini dipatahkan gitu ya. Jadi belum bisa kita lihat menarik atau tidak saham ini kalau dia belum mematahkan tren tersebut. Mau analisa untuk INKP untuk swing sebaiknya entry di harga berapa? Di video terakhir 9 Agustus. Oke. Untuk swing INKP. Oke, terakhir ya ini ya kalau Anda mau bagus masuknya di sini ya. Nah, sekarang dia rebound. Kalau kita melihat seperti ini artinya kemungkinan pembentukan sebuah higher low-nya ini sudah terjadi. Ini sudah terkonfirmasi seharusnya karena terakhir dia membentuk lower high di 8450 dan sudah terbreakout. Sudah dipatahkan, sudah dilewati. Ya, artinya kita bisa entry di harga saat ini dengan mengacu pada wave terakhir. Wave yang mana? Yang ini. Ya. Oke, berarti kalau kita mau masuk di harga saat ini kira-kira berapa persen kira-kira potensi swing saham ini gitu ya. Terakhir dia sudah mencapai 0,3 itu target DCB. Nah, kalau dia bisa naik lagi itu kemungkinan di 9175 atau sampai dengan 9525, 9500. Dengan risk Anda bisa proteksi ya di 8075 itu sekitar 4,9%. Jadi ya cukup menarik. Walaupun tidak bisa berharap lebih dari tadi ya 0,7 itu sekitar 12%. Kalau Anda mungkin dapat barang di sekitar 8350 sedikit turun sedikit nunggu buy on weakness gitu bisa dapat 14%-an. Ya. Itu paling tidak Anda bisa nunggu paling tidak buy on weakness di saham INKP ini di 8275. Ya. Mohon bantuan analisa Pak Yev untuk swing trading di emiten NICE. Bagusnya masuk di harga berapa, target TP di angka berapa? Oke, saat ini tuh masih turun ya, masih dalam proses swing turun. Dan ini saham baru, relatif baru. Kalau kita perhatikan di sini, memang saat ini masih berpotensi melanjutkan tren turun, ya kan? Nah, berarti kita harus menyiapkan berapakah kira-kira penurunan ini akan terjadi sebelum dia mengalami sebuah technical rebound gitu ya. Nah, kita coba tunggu di 448 atau 432 area tersebut. Anda bisa pertimbangkan nanti. Kalau Anda member bisa konsultasi ke advisor jika harga tersebut sudah tercapai. Udah bisa belum untuk swing atau masih nunggu di bawah lagi? Karena bisa ya. Karena tren turun masih berkelanjutan. Oke. Gitu. Sore Pak Yev, sehat selalu. Semoga Pak Yev untuk prim dari sektor health yang baru mulai naik kemarin, apa masih ada kans naik lagi untuk jangka pendek? Saya berencana mau buyback lagi Pak, mohon review Pak Yev. Oke. Prim PRIM ya. Ini di bawah 70 ya, sehingga tidak mungkin akan kami rekomendasikan di layanan kami. Tapi kalau Anda mau, kita akan lihat berapakah potensi dari saham ini secara teknikal untuk trading gitu ya. Nah, terakhir dia beberapa kali pullback ya, namun pullback kali ini memang dia mentok di 50 ya supportnya, dan dia breakout kemarin dari neckline, support neckline yang kita anggap ini mungkin akan terjadi tren naik jangka pendek gitu ya. Nah, tren naik jangka pendek ini kan perlu kita kalkulasi apakah ini menarik atau tidak gitu ya. Karena nominal kecil tentunya ini high risk ya, high risk, tapi juga high return ya. Kalau kita lihat di 0,3 itu 73 ya, dari harga terakhir 61 itu upside-nya adalah 20%, ya kan? Resist terdekat di 68 itu 11%. Sangat-sangat menarik jika kita mengabaikan aturan yang ada di private trading room yang tidak boleh trading saham di bawah 70. Hingga saya harapkan Anda memahami risikonya, ya kan?
Risknya berapa? Anda bisa proteksi di 56 ini secara teknikal. Tapi kalau Anda saya maunya loss 5% maksimal seperti PTR. Nah, itu Anda bisa stop loss di 59 atau 58. Cukup ya. Mau analisa saham APLN untuk swing, apakah masih menarik risk rewardnya? Terima kasih, sehat selalu Pak. Oke, terima kasih doa-doanya. Doa yang baik selalu kembali ke yang mendoakan, ingat itu ya. Jadi ya, kalau kita misalkan mau mendoakan seorang ya, semoga doa itu juga kembali kepada Anda. Oke, kalau kita lihat dari sini, swing ini sedang berjalan dan ya nampaknya memang sudah hampir dikatakan di resist yang cukup kuat ya. Dimana kenapa kok kita bilang ini cukup kuat? Karena ketika sebelumnya di masa lalu di historicalnya ini kan support ya, support area yang ditembus, kemudian saham ini membentuk sebuah penurunan yang terakselerasi, ya kan? Akselerasi itu sudutnya semakin menyempit gitu loh, atau signifikan, ya kan, turunnya seperti ini. Ini bisa dikatakan, oh ini berarti memiliki potensi membentuk sebuah V shape atau V bottom. Sudah terkonfirmasi apa belum gitu ya, sehingga kita bisa berharap kenaikan ini dapat berkelanjutan atau bisa memberikan kita peluang untuk mendapatkan profit yang lebih lagi gitu misalkan kita punya. Tapi kalau belum, apakah saat ini sudah agak terlambat? Saya rasa ya mungkin kalau kita memposisikan diri orang yang beli di 80-an ini, ya kan, Anda dapat melakukan bottom fishing di situ dan baru jualan, ya ini sudah tinggi, mereka pasti akan jualan gitu kan, karena ini sudah di area resist yang dulunya adalah support yang penting, ya kan. Nah, artinya apabila kita mau mengupgrade sebuah target teknikal, ini harus dipenuhi dulu ya. Kalau Anda mau tektokan trading swing jangka pendek ya, Anda mau profitnya nggak besar-besar, nggak apa-apa, yang penting kita dapat momentum beli buy on weakness. Nah, itu bisa di 104, tetapi belum bisa diekspektasikan saham ini akan naik lebih tinggi dari itu, dari 119 ya, target sebelumnya. Nah, jika Anda mau ruang yang lebih besar lagi, harus menunggu breakout dan tutup di atas 120. Gitu ya. Jadi apakah menarik? Menarik jika dia turun ke 104 atau jika dia breakout 120. Jadi untuk saat ini tidak menarik buat saya. Anda bisa lihat ini ya. Nah, oke, momentumnya sudah lewat. Baik. Boleh dibantu target MLPL untuk trading jangka pendek? Bagusnya nunggu di berapa lagi? Kebetulan saya sudah keluar pagi ini sebelum market semakin merah. Terima kasih banyak, sudah selalu Pak. Oke, MLPL targetnya berapa gitu ya? Kita pakai time frame weekly dulu untuk melihat, memetakan saham ini apakah sudah reversal atau belum. Sepertinya ini kalau minggu ini dia tutup di atas 72, ini bisa naik lanjut ke 100 ya gitu. Tapi penutupan di atas 70 gitu ya, itu bukan berarti besok akan langsung naik gitu, enggak ya. Tetapi itu adalah sebuah konfirmasi ya. Nantinya tentunya akan ada pembentukan high low atau retest atau pembentukan high low atau support yang lebih tinggi ya, bahasa awamnya level yang lebih tinggi dari sebelumnya. Itulah kan, penonton kami belum tentu yang melek teknikal gitu ya. Nah, sehingga jika kita memposisikan diri, kita sudah pernah trading dan profit nih, kita mau buyback itu kan, bahasanya seperti itu ya. Kira-kira harga yang menarik teknikal, secara teknikal itu di 66, inilah support yang mungkin nantinya secara teknikal jangka pendek akan terbentuk sebuah high low tadi ya kan. Nah, Anda bisa menunggu di 70 sampai dengan 66 ini. Harga saat ini tentunya tidak terlalu menarik. Nah, kita gunakan asumsi jika saham ini memang minggu ini tertutup di atas 70 dan ada kemungkinan untuk dia mengalami pullback yang lebih jauh atau kenaikan jangka pendek menengah. Itu bisa sampai ke berapa gitu ya. Beberapa resist yang mungkin sudah pernah terbentuk di 106, kemudian di 0,2 ini kebetulan juga cukup bagus, cukup kuat sepertinya di masa lalu.
ya. Ini bisa juga menjadi sebuah area target yang sifatnya lebih dari jangka pendek ke jangka menengah gitu ya. Ya, oke. Jadi kalau jangka pendek ya kita pakai time frame jangka pendek, misalkan Anda buy on weakness di 766, kita take profit di misalkan di 100 atau 110 di area itulah kira-kira gitu ya. Jadi disesuaikan aja. Siang Bang Yev, terima kasih atas penjelasannya di CYBR beberapa minggu lalu. Untuk trading saat berencana masuk lagi jangka pendek baiknya nunggu di berapa? Makasih sebelumnya. Oke. Oh, mau buyback gitu ya. Kita coba lihat. Oke, kalau kita perhatikan di sini saham ini sedang pullback dan pullbacknya kemarin membentuk sebuah shadow. Shadow itu mengisyaratkan sebuah keberlanjutan ya. Artinya koreksinya nanti akan berakhir dan dia akan mengejar shadow itu tadi. Tapi ingat ya, ini tidak sama dengan gap, di mana gap memiliki probabilitas lebih tinggi daripada shadow. Shadow itu jika tren berada searah dengan tren atau berada di atas, misalkan uptrend dia membentuk shadow di harga yang lebih tinggi dari harga saat ini, berarti di masa depan dia bisa menutup shadow tersebut atau mencapai shadow itu lagi. Nah sayangnya memang ini kemarin dia secara shadow dia membentuk berlawanan dengan tren yang ini. Nah kalau kita mau buyback, kita belum bisa berharap shadow itu akan tercapai lagi. Kita masih mengincar EMA 60 yang sementara ini menjadi resist dinamis atau resist yang bergerak mengikuti harga gitu ya. Nah ini ya, kalau kita lihat di sini berarti target buyback yang mungkin bisa dipertimbangkan, kita pakai time frame yang lebih kecil ya. Kita bisa menggunakan 0,3 ya atau 0,6 atau 0,7 itu di 286 sampai dengan 280 mungkin cukup bijak menunggu di harga tersebut jika Anda mau melakukan buyback dengan target yang tidak muluk-muluk juga di 306 atau 310 ya gitu. Mohon analisa saham MLPT untuk investasi, apakah sekarang waktu yang tepat untuk masuk? Ya kita lihat dulu apakah like invest, karena SOP-nya kan gitu. Ini multipolar ya, LIPO ya, punya ya. Nggak tahu masih punya LIPO kan? Oke. Kita lihat ya dari sisi fundamentalnya dulu. Baik. Kita lihat dari beberapa tahun terakhir dulu, kemudian kita lihat review beberapa kuartal terakhir. Nah ini 2023 kemarin terjadi koreksi yang cukup signifikan, di mana dari atas sampai bawah dia mengalami penurunan ya. Tapi sebelumnya dia cukup konsisten dengan pertumbuhannya. Menjadi perlu pencatatan yang penting Anda perhatikan gitu ya. Multipolar MLPT ini seringkali mendapatkan unorganic atau non-operational income, yang mana berarti bottom line-nya tidak pure atau tidak berasal dari aktivitas operasional, yang itu selalu kita jadi catatan jika itu berulang-ulang ya atau terjadi dan membuat bottom line tidak stabil, kami cenderung untuk menghindarinya. Kenapa begitu? Untuk ya mengantisipasi ketidakstabilan di masa yang akan datang tentunya. Bagus hari ini belum tentu bagus di tahun depan atau beberapa tahun lagi kan begitu. Jika unorganic income-nya itu terjadi dan tidak berulang atau tidak didapatkan lagi di waktu setelah kita membeli saham ini, mungkin tahun depan, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, ya kan? So, kita lihat profitabilitasnya itu seberapa besar, apakah dia memenuhi syarat atau tidak. Seperti yang Anda lihat ini, ya kan? Di mana ya sejak 2000 ya katakanlah 2022 ya, dia memiliki bottom line di atas operasional ya, dan ini berulang lagi gitu ya. Ya, mungkin akan terjadi pembengkakan EPS tahun ini mungkin ya, karena apa? Karena ya tahun kemarin nggak dapat, tahun ini dapat ya kan. Nah ini yang kita hindarin. Kita invest
untuk hold dengan tenang dan nyaman. Itu kan tujuannya investasi. Tidak hanya sekedar profit, tapi kita tenang. Bagaimana kita bisa tenang jika, ya kan? Jika dia tidak bisa diproyeksikan dengan kestabilan itu. Dia tidak stabil, tentu saja bisa-bisa besok tidak ada sebesar ini, gitu kan? Nah, artinya apa? Apakah waktunya saat ini mungkin saatnya untuk investasi? Karena tidak layak ya, tidak layak, tidak akan dibeli, tidak akan diinvestasi, gitu kan? Bukan berarti sahamnya tidak bisa naik loh ya. Sekali lagi, investasi ini kita membeli fundamental, ya, dengan juga mempertimbangkan teknikal untuk mendapatkan harga yang bagus secara teknikal juga. Ya mungkin kalau Anda mau trading, oke-oke aja, momentumnya lagi naik, kita ikutin. Tapi kalau invest, saya rasa masih banyak yang lain yang lebih stabil, lebih bisa kita kalkulasi dengan error-error yang kecil, ya. Itu bisa kita toleransi. Baik. Kita lanjut ya. Sampai mana tadi? Oke. Java untuk investasi jangka panjang, berapa target harga untuk entry? Oke, kita lihat Java untuk investasi. Ini pertanyaannya langsung ke teknikal, saya akan jawab langsung ke teknikal ya. Saya tidak akan bilang saham ini layak invest atau tidak ya. Nah, kalau secara teknikal saham ini sudah tinggi ya. Seperti yang mungkin Anda tahu, Java ini masuk saham bull hunter dan sudah di area jual, sudah naik 31% lebih ya. Dan kemarin kita sempat jual hampir bersih ya. Nah, sekarang ini kalau Anda mau entry mungkin harus menunggu koreksi dulu di 1.500 ke bawah ya, sampai dengan 1.300 itu ya. Karena pertanyaannya sifatnya langsung ke teknikal gitu ya. Tidak ke kelayakan investasi, karena belum tentu dia layak loh ya. Anda perlu cek dulu sebelum membeli ya, itu SOP-nya. Tolong analisa BRMS untuk swing TP1 2. Terima kasih. Oke. Kita langsung jawab ke target swingnya. Nah, ini kemarin sudah kita bahas sebelumnya. Ini wave C-nya ini belum terselesaikan, tetapi mungkin ini swing ini bisa terjadi. TP terdekat di 170 sampai dengan TP2 di 179. Masih di dalam wave C. Oke. Apakah saham SMDR like invest? Terima kasih. Beberapa tahun lalu saat SMDR ini naik signifikan sekali, kita memiliki video mengkomparasi antara ini dengan Temas lain, dan kita memilih Temas ya. Tetapi kalau Anda cuma nanya apakah ini like invest, mari kita lihat ya gitu. Nah, setelah pertumbuhan yang luar biasa besar, bubble sudah meletus, dia hancur kinerjanya. Saat ini tidak layak ya, seperti yang Anda lihat di sini ya, konsisten dengan penurunan fundamental dari atas sampai dengan bawah. Kami menggunakan pendekatan growth investing sehingga tidak mungkin ya kita masuk di saham ini dengan kinerja seperti ini. Oke. Lalu secara pertumbuhan itu, secara margin ini sangat jauh ya. Mungkin Anda bisa cek Temas, tapi kan nggak ditanya, saya nggak akan jawab, nggak akan bahas Temas. Jelas ini sangat tipis dan sangat memungkinkan dia untuk ke 5% batas minimal rekomendasi kami untuk rekomendasi investasi. Cukup ya. Saya punya WOMF di 458 sebanyak 200 lot. Apa bisa naik ke harga berapa? Mohon support dan resist. Oke. Tidak perlu menyebutkan lot ya. Bisa naik ke berapa gitu aja nggak apa-apa. Ya kan? Supaya untuk menjaga kerahasiaan Anda punya. Ya kan? Siapa tahu ya, nggak mungkin juga kita ditonton sama price maker, tapi kalau lagi apes ternyata ditonton gitu kan, tiba-tiba Anda dibanting belinya mungkin banyak gitu ya. Itu yang kita tidak inginkan. Bisa kan, bisa kayak gitu ya. Nah, ini kita akan mengacu pada teknikal jangka pendek ya. Jadi dia konsolidasi menyempit seperti ini untuk jangka menengah pendek. Jadi potensinya ya harusnya di 0,6 atau 0,7 ya. Target terdekat di 374, target kedua di 390-an gitu ya. Itu dua targetnya. Supportnya sekarang ini relatif berada di area support di 350-an. Itu supportnya. Oke. Di 458 ya. Wah, berarti floating loss ya. Oke. Tolong bahas saham Mutu. Pengamatan saya belum pernah naik melampaui 100, tetapi saya punya di average 140. Apakah dalam waktu dekat bisa ke harga tersebut?
Oke, kita lihat saham Mutu apakah bisa ke harga itu dalam waktu dekat, jangka pendek. Ya ini saham baru ya, baru IPO tahun kemarin bulan Agustus tahun, dan dalam waktu mungkin hampir juga beberapa 10 bulan lebih atau berapa bulan ini, sejak Oktober ya 10 bulanan dia tidak naik ke situ, ya berat karena ini masih konsolidasi ya, dan juga dingin. Tahu ya dingin, nah, artikan sendiri kenapa kok dingin, kan ada istilah digoreng panas. Nah ini lagi dingin berarti lagi nggak digoreng ya. Kalau naiknya ke setinggi itu ya harus panas kan, nggak mungkin lagi dingin tiba-tiba gitu, nggak mungkin kan. Nah itu istilah-istilah yang kami pakai di ya dulu waktu di sekuritas. Lagi dingin, oh berarti jangan. Kalau lagi trading ya, oh ini lagi panas, oke kita lihat gitu ya. Itu bahasa-bahasa orang yang pegang-pegang barang, pegang-pegang uang ya, biasanya kayak gitu. Kita menyederhanakan bahasa gitu ya, nggak mau yang teknis banget gitu, yang teknikal banget gitu. Oke, mohon pencaraannya untuk target swing saham BSBK. Terima kasih, semoga sehat selalu. Oke, terima kasih. Oke, BSBK saat ini sedang swing turun ya. Untuk jangka pendek ini masih berpotensi untuk turun menguji 60 sampai dengan 58 tuh ya. Jadi belum ada potensi swing untuk saat ini. Nanti kalau dia rebound baru kita bisa lihat. Kalau saham Demas untuk investasi jangka panjang apakah bagus? Maksudnya layak ya? Sepertinya sudah pernah kita bahas ya. Anda bisa cari di Telegram, ya kan? Ketik di Demas gitu ya. Nanti akan ketemu pasti. Sudah pernah kita bahas sebelumnya. Margin tebal, tapi tidak terlalu stabil pertumbuhannya. Anda lihat di mungkin di bulan Juni atau Juli awal ya. Nah di sini kita bisa lihat ya, ini tebal sekali tapi tidak stabil. Ya mungkin ya ini lebih cocok untuk dividend investing. Yang jelas ini sudah konsisten memberikan dividen setiap tahunnya, meskipun dividennya ini ya beberapa kali turun, tapi ini setidaknya dia mengalami peningkatan ya. Jadi untuk growth investing ini tidak masuk ya, karena tidak stabil pertumbuhannya. Namun untuk Anda mencari dividen mungkin bisa dipertimbangkan ya. Jadi bagus atau tidak tergantung. Kalau Anda growth investing itu tidak bagus, tidak layak. Tapi kalau dividen investing, kalau Anda dapat harga yang bagus, ya mungkin Anda akan dapat dividen yang lumayan gitu ya. Kan dividen itu yang ditentukan adalah harga beli kita, bukan yield yang tercatat. Kalau yield yang tercatat itu belum tentu. Jadi ini sedikit edukasi ya. Kita beli BBRI di PIR 2020 di harga 2.200. Yieldnya tidak sama dengan orang yang beli di 4.000 atau 5.000. Nggak mungkin sama ya. Gitu. Jadi harga beli menentukan yield yang kita dapatkan. Gitu. Mohon dibahas saham BBB buat swing. Oke. Kita lihat posisi saat ini apakah dia sedang swing naik atau tidak. Nah ini swing naik ya. Saat ini sedang retest, mungkin ini adalah bagus. Kita lihat berapa persen, karena terakhir dia sudah menguji sebuah resist kuat. Yang kuat atau tidak itu kan kita bisa lihat ya, mudah untuk dilihat. 1, 2, 3, ini 4 kali diuji. Jadi tentunya ekspektasi kita potensi upside-nya ya di situ gitu ya. 284 target terdekat itu 6%. Kemudian kalau dia bisa breakout 310 itu 15%. Jadi kalau Anda mengincar target minimal di TP1-nya itu lumayan besar, Anda bisa buy on weakness dan memungkinkan secara teknikal itu di 264 atau 262 agar upside-nya menjadi 8%, 9% ke 286 itu sampai dengan ke TP2 di 18%. Maaf ya, sudah malam agak buram matanya. Dengan risk Anda bisa proteksi di 246 itu teknikal sekitar 6%, kalau Anda mau 5% ya di 248. Malam Pak Ep, mohon dibantu analisa saham Suri, apakah bisa bullish atau tambah bearish? Sebenarnya kalau pertanyaannya bisa dan tidak itu ya selama saham itu, ini sama pertanyaan dengan apakah bisa naik, apakah bisa turun, itu jawabannya ya tentu saja bisa. Selama tidak di suspend ataupun di delisting ya bisa gitu ya. Kita lihat teknikalnya ini sekarang ini memungkinkan atau tidak.
Nah sekarang ini dia lagi konsolidasi ya untuk jangka pendek dan masih dalam tren turun ya, jadi belum ada tanda-tanda dia mau uptrend. Pun jika terjadi kenaikan ke 140-an pun itu masih downtrend ya. Oke, gitu ya. Baik, sudah saya jawab semua apa yang ada di kolom komentar. Cukup banyak, terima kasih sekali. Untuk Bapak Ibu yang sudah memberikan ide, silahkan tulis kembali kolom komentar. Untuk pembahasan di F-Talk selanjutnya di hari Minggu, malam ini kita bisa, harusnya ada acara tapi tadi saya majukan di sesi istirahat siang tadi ya. Terima kasih sekali lagi. Silahkan analisa lagi buat trading plan, buat investing plan, jangan ditelan mentah apa yang kami sampaikan di F-Talk ini ya, karena ini sifatnya adalah opini pribadi, prediksi yang bisa benar dan bisa salah ya, Anda perlu mengolahnya lagi. Demikian, selamat malam dan selamat beristirahat.